Aku tuh inget dari SD pun ditanya cita-citanya Ya. apa, tanpa tahu itu apa aku ngejawabnya pelukis. Tapi aku ya udah maksudnya udah coba ilustrasi, udah coba ngantor, udah coba tato, udah coba graffiti. Ternyata ujung-ujungnya tuh baliknya ke painting lagi sih. Belakangan sih banyaknya memang berangkat dari pengalaman pribadi, berangkat dari refleksi gitu-gitu. Mungkin isu yang dibawa juga isu ketubuhan, isu akhirnya juga orang resonate dengan karyaku, dengan isu perempuan, isu persaudarian gitu. Tapi kayaknya kalau aku ngobrol sama orang-orang tuh juga beragam sih gimana mereka nangkep karyaku. Jadi aku juga masih sangat eksploratif ya. Itu banyak yang bilang ke aku tuh kayak aku yang kaget karena mereka tuh malah berterima kasih katanya karyaku menyampaikan dan seperti membuka perasaan mereka yang selama ini mereka tidak bisa pahami. Pertama aku seperti itu, apakah ini layak aku terima ya, begitu. Tapi makin kesini aku memahami bahwa mereka tuh juga ingin support aku dan mereka memiliki value yang sama, mereka ingin memiliki simbol-simbol hubungan kami yang baik juga dengan karyaku dan sekarang aku merasa senang saat karyaku dibawa pulang sama orang yang aku kenal dengan baik. Pun tidak aku kenal dengan baik, aku yakin ada sesuatu yang membawa dia mengambil keputusan itu juga pasti akan apa ya? Pasti hal yang baik juga kayak gitu. Oke, welcome back. Domi punya podcast DPP. Jadi malam ini gue berkesempatan ngobrol dan ini adalah edisi khusus di mana kita biasanya kalau dilihat di beberapa episode sebelumnya kita di studio. Nah kali ini kita ada dan hari ini gue berkesempatan ada khusus ngobrol sama Alodia. Yap. Yes. Jadi Alodia Yap gitu ya. Yap tuh marga. Oh, nanti aku bisa coba detail ya. Terima kasih sebelumnya udah berkesempatan bisa ngobrol sama Alodia ya. Panggilannya Alo aja atau harus full Alodia? Halo aja nggak Oke. apa-apa. Oke. Eh, balik lagi gini sih. Kalau biasa aku ngobrol itu nanyanya adalah emang basicnya kamu dari dulu tuh lahir dan besar di mana? Lahir Mana deh? lahir dan besar Salatiga. Lahir dan besar di Salatiga. Ya, tapi sempat di Bali waktu SD itu kelas 1 sampai kelas 4. Tapi ya lahir besar di Salatiga. Oh, jadi kamu lahir di Salatiga. Gak apa-apa, lucu ada kucingnya kan. Jadi lahir di Salatiga, SD, SMP, SMA di Salatiga juga. Terus kalau kita ngomong silsilah dari keluarga, kamu memang ada darah seni atau mungkin dari industri kreatif sama di keluarga? Kalau eh, kakek Kungkung gitu nyebutnya dia tuh dulu pelukis. Oke. Tapi Kungkung kan meninggal waktu mamaku juga masih kecil. Jadi aku nggak kenal. Cuman pernah dari kecil tuh diceritakan gitu gimana dia dulu ngelukis, ngelukis Tuhan Yesus, ngelukis Dewi Kuan Im, ngelukis di kelenteng kayak gitu. Jadi kayak dari kecil aku ngegambar, kayaknya keluarga tuh juga ini turunan nih gitu. Memang lebih ke ini ya, icon figur yang ngagamaan gitu ya paling banyak waktu itu ya. Aku nggak tahu sih dia mungkin orang zaman dulu kayak gitu ya, aku nggak paham. Tapi dia ngelukis Tuhan Yesus iya, ngelukis Dewi Kuan Im iya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah memang arahnya ke sana atau memang dia kayak karena dia juga ke kelenteng gitu, aku nggak tahu sih. Oke, tapi kamu sempat ada momen bertemu Nggak kan dia meninggal waktu mamaku masih kecil. pas ke papa kamu masih kecil? Mamaku. Oke. Kalau kita lihat luhur berarti ada Chinese ya kamu? Dia mamaku, papaku. Jadi Chinese Salatiga. Ya, Oh, makanya tadi kamu bilang Iyak itu adalah marga. marga. Oh, emang kalau boleh tahu nama panjangnya siapa sih? Halo? Kalau aku nama panjangnya nggak ada nama Chinese, aku udah nggak ada nama Chinese. Nggak ada. Jadi siapa kalau boleh tahu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke, jadi hanya kita tahu namanya Alodia Yap aja ya. Ya. Dan Yap ini dari
keluarga atau marga. Ya. Oke. Terus kamu kuliah di mana dulu? Salatiga. Salatiga juga? Salatiga. Jadi memang grow up-nya dari lahir sampai kuliah ini di Salatiga terus? Iya. Kamu nggak ada keinginan biasa kan kalau Salatiga tuh antara Semarang atau Jogja kan? Kamu nggak ada keinginan ke sana? Oke. Karena dulu nggak ada biaya. Dulu pingin ke Jogja tapi nggak ada biaya gitu. Dan setelah dihitung tetap lebih murah di Salatiga daripada di Jogja atau di luar kota sekalipun. Karena segitunya nggak ada biayanya. Iya. Waktu di Salatiga, kampus apa kamu? UKSW. UKSW itu kayak paling bagus ya? Mungkin bisa dibilang yang memang UKSW itu udah lama dari Salatiga Ya. gitu. Itu dia ada jurusan apa? Pas kamu ngambil, kamu jurusan apa? Aku dulu DKV. Oh, kamu udah sampai. Memang dari awal ketika mau daftar kampus itu berpikir mau gambar aja? Iya, awalnya pengennya seni rupa isi. Oh, Tapi ada kepikiran ke sana? iya, udah ke sana, udah ngelihat kampusnya. Yang isi award kan? Iya. Terus gimana kok gak jadi? Ya nggak ada biayanya. Kan Nggak ada ada biaya. jalur beasiswa. Nggak tahu ya, mungkin juga nggak kebayang juga karena bisa dibilang aku generasi pertama yang kuliah di keluarga gitu. Jadinya juga nggak banyak pengetahuan. Nggak soal beasiswa. Ya. Kamu emang anak berapa? Aku anak kedua dari 3. Dari semua saudara kamu, apakah ada juga yang duluan minat fokus di gambar atau melukis? Enggak sih, Nggak ada. tapi mereka rata-rata bisa menggambar. Kayak kakakku rata-rata dulu maksudnya gambarnya bagus lah. Bukan yang tipe yang jelek bukan jelek ya, tapi rata-rata tuh bagus. Kayak tante, kayak adiknya mamahku gitu tuh rata-rata yang gambarnya tuh oke gitu loh. Emang sudah ada dasar berarti? Kayaknya mungkin memang sudah menjadi sebuah kebiasaan karena mereka berarti kan anak-anaknya dari kakekku kan gitu. Jadi mereka grow up with art tapi tidak menyebut itu sebagai seni yang gimana-gimana gitu loh. Oh, oke. Nah, di saat di dirimu kamu memfokuskan lah ini jalur ini ya. Ya, Boleh kita tahu sedikit cerita tentang bagaimana momen akhirnya kamu nyatakan diri, oke, aku fokus di jalur seni ini. Gimana awal? aku kayaknya momen itu muncul aku umur 15 tahun. Kelulusan SMP, kan libur panjang sebulan. Aku tuh baca koran, jadi aku sukanya baca koran. Terus aku baca koran tentang teori 10.000 jam. Yang katanya kalau orang sudah berlatih secara serius 10.000 jam, dia akan menguasai itu gitu. Aku baca itu umur 15 tahun, terus momennya juga libur ke lulusan SMP. Aku udah mulai dari 0 per 10.000 itu di situ. Jadi memang difokusin waktu yang lagi istilahnya buat main, kamu coba kerucutin lah, fokusin untuk Iya. melukis itu. Tapi kan nggak mungkin tuh 10.000 dalam 1 bulan gitu. Cuman aku udah lost track itu waktu aku SMA itu udah lost track gitu. Cuman bisa dibilang dari umur 15 tahun itu nggak banyak juga kegiatanku, tapi akhirnya karena nggak banyak kegiatan aku bisa dalam sehari berjam-jam belajar gambar gitu. Untuk proses kamu belajar terus menekuni itu ada mentor atau yang ngajarin kamu nggak? Iya, guru lukis di SMA. Oke, selain itu ada nggak? Kan itu hanya di sekolah kan? Atau di rumah misalnya. Nah, masalahnya guru lukisku di SMA itu memang exceptionally very good. Dia tuh seniman. Oke. Seniman yang dijebak sama temennya. Pertamanya disuruh bantuin jadi guru, ngegantiin sebentar, ternyata temennya beneran gak datang. Jadi bener kayak gitu ceritanya? Iya, jadi dia seniman, pematung. Akhirnya dia beneran kejebak jadi guru SMA. Dan waktu SMA itu aku tidak mengetahui bahwa ternyata yang aku pelajari itu udah nirmana, udah teori warna, sudah patung, oil, cat air. Itu udah kenal dari SMA. Jadi memang akhirnya pertemuanmu dengan gurumu ini memberikan banyak dasar-dasar dari ilmu seni rupa. Betul. Yang dimana sebenarnya ini didapat ketika kamu masa kuliah sebenarnya. So, udah dapet tuh anatomi plastik. Itu kan era kuliah, waktu era Iya. kedua awal kuliah, om belajarnya itu. Jadi era dimana semester pertama sudah kamu dapatkan di era SMA. Betul. Keren.
Kamu merasa berat nggak waktu menjalankan itu? Karena aku masih kecil ya, gimana pun juga. Dan guruku tuh bilangnya kayak namanya Pak Sentot, Sentot Season. Terus dia tuh kayak, enggak, ini tuh gampang, kamu bisa, kamu bisa. Jadi dia tuh mengungkapkan ini seolah-olah ini tuh hal yang biasa dan seharusnya kamu bisa. Jadi nggak sempat kepikiran ini sulit. Karena dia juga, apa ya, pinter nge-guide-nya juga gitu loh. Dia mendeliver informasi buat siswa-siswanya sangat bagus ya. Nggak semua, tapi yang tertarik, dia bukan tipe yang ngajarin gimana, tapi dia ngarahin gitu loh. Kayak coba deh kamu coba ini, coba kamu coba ini gitu. Berarti kamu ketika bertemu sosok guru ini berapa lama? Hanya sekolah aja? SMA sampai kuliah ya gue masih kontak-kontakan, baru kayak kemarin juga aku ke tempatnya dia gitu-gitu. Jadi masih sering ada komunikasi sampai detik ini ya? Ya. Karena rumahnya juga nggak jauh. Karena Salatiga kecil, mana-mana deket. Kalaupun kemana-mana masih deket lah ya? Ya. Oh gitu. Jadi kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang mengajari adalah si guru itu ya? Ternyata dasar-dasar seni rupa itu aku dapatkan di guruku itu. Cuman kan Pak Sentot. namanya Pak Sentot. Siapa tahu Pak Sentot nonton, mantap Pak Sentot. Cuman waktu itu aku kan ya nggak paham. Jadi masuk ke seni rupa juga nggak langsung di situ. Waktu itu mungkin di diri kamu masih agak bingung ya. Seni rupa seperti apa detailnya gitu ya. Karena waktu itu pembelajarannya Pak Sentot ini adalah basic buat anak kuliah gitu kali ya. Ya, tapi tertariknya juga waktu itu kan ke ilustrasi, ke graffiti, ke tato. Jadi masih masa eksplorasi. Oke, nah ketika kamu tadi pembelajarannya sama sosok si Pak Sentot itu atau guru SMA kamu, di era kapan kamu mulai aktif berpameran, ada ikut serta? Sebenarnya sekitar 2013 atau 14 tuh sempat pameran sekali. Tapi nggak lanjut, maksudnya kebetulan diajak gitu loh. Tapi nggak secara aktif pursuing that kind of field gitu. Tapi setelah itu sampai tahun 2018-19 tuh mungkin 1-2 kali pameran, tapi lebih ke pameran ilustrasi, terus berjejaring sama teman-teman ilustrasi, graffiti gitu-gitu. Baru 2019 ya, 18-19 tuh waktu pandemi 19 ya? Yes, 19, 20, 21 tuh lumayan jadi stuck dan akhirnya juga timbul ada NFT. Nah, waktu era-era itu baru terus mulai pameran aktif gitu. Jadi memang perjalananmu itu berawal ya dari yang guru SMA, lalu ke pameran juga itu grup show ya? Iya, grup show. Di mana? Di Salatiga? Di Semarang yang pertama kali tuh kayak Semarang deh. Itu di mana? Aduh, udah lupa. Udah lupa. Tapi itu jadi semacam meyakinkan kamu bahwa ini adalah jalur yang emang kamu pilih gitu nggak? Nggak juga sih. Belum ya waktu itu ya? Going with the flow aja gitu. Emang dari dirimu waktu dulu atau di masa-masa kuliah itu berpikir kamu akan fokus di mana? Tahu nggak? Kalau dari aku tuh inget dari SD pun ditanya cita-citanya apa, tanpa tahu itu apa aku ngejawabnya pelukis. Tapi aku ya udah, maksudnya udah coba ilustrasi, udah coba ngantor, udah coba tato, udah coba graffiti. Ternyata ujung-ujungnya tuh baliknya ke painting lagi sih. Kamu sempat ngantor di mana? Happy? Oh, Happy. Aku ternyata orang yang butuh tekanan. Jadi aku berapa happy lama? ngantor. Lumayan lama kok, 2 tahunan kali ya. Bidang apa itu? Bidang hospitality. Oke. Tempat wisata gitu. Aku happy karena selama aku ngantor aku juga belajar mendisiplinkan diriku. Yang ternyata kan berkesenian tuh juga butuh disiplin gitu. Jadi kalau aku nggak pernah ngantor juga aku kayaknya nggak akan bisa mendisiplinkan. Ya. Oh, kamu merasa bahwa harus ada tekanan itu? Ya. Jadi tidak bisa kayak seniman yang semua kita ngatur gitu, nggak bisa? Aku mengaturnya dengan tekanan gitu. Tapi harus ada tekanan kan? Ya. Jadi maksudnya harus ada deadline, Ya. harus ada timingnya sekian. Ya. Kan kalau seniman kan sesuka hati kita. Ya itu kan kayaknya stereotype ya. Iya, oke. Jadi kamu sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi beberapa kali aku ketemu di pameran itu karena sosial media, sosial di Instagram maksudnya ya. Jadi ketemulah si akun kamu itu yang akhirnya diundang di Museum Nasional. Oh, jadi dari 2013 aku masa kuliah itu, masa eksplorasi aku,
aku banyak berjejaring dari teman-teman graffiti, teman-teman ilustrasi. Jadi aku kayaknya aku inget tuh 2015, 16, 17 aku sering ke Jakarta untuk event-event. Tapi kemudian karena jejaringnya nggak dirawat, nah bersemi kembali di pandemi. Jadi ada alasan buat reaching out. Jadi ada kayak jeda ya berarti ya. Karena waktu itu sempat sudah ya jejaring, tapi karena masalah waktu akhirnya tidak bisa memanage dan mulai timbul lagi di era pandemi. Tuh. Oke. Tapi kamu tidak berpikir waktu itu coba NFT kenapa tidak berpikir? Karena basis manual kan oke. Karena aku kayaknya emang gaptek sih. Aku mencoba memahami tapi nggak paham-paham gitu. Oh sempat kamu mempelajari? Ya udah sempet punya walletnya gitu-gitu tapi akhirnya it's not for me aja sih. Oh ada rasa ternyata nih bukan aku nih gitu ya. Oke. Dari segi tadi kamu udah bilang pernah mencoba graffiti. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu kalau kita ngomongin masalah graffiti misalnya. Dari seni graffiti itu sendiri kamu pernah benar-benar yang di wall besar itu kurang berapa? Apa ya? Aku gede-gede pernah, rame-rame gitu. Itu di kalau kita mau ukuran 20 meter pernah, 13 meter ke atas pernah. itu di mana? Jakarta ada, di mana lagi ya? Lumayan lah. Cuman kenapa aku sampai sekarang di street art itu karena aku merasa dapat refreshingnya di situ. Bener-bener aku belajar teknisnya di situ, bener-bener aku belajar dan seneng-senengnya di situ gitu. Oh, jadi si seni graffiti ini adalah salah satu stress release juga ya, kayak jadi buat kamu tuh kayak treatment juga ya. Ya, eksperimennya aku di situ juga. Tapi kalau dari kekaryaan sendiri kamu mengeksplornya lebih ke ilustrasi. Kekaryaan yang sekarang ini. Painting sih. Painting ya. Dan itu biasanya kalau kita lihat karyamu nih, biasanya paling yang paling utama adalah ngangkat ceritanya apa sih? Tema yang kamu angkat. Belakangan sih banyaknya memang berangkat dari pengalaman pribadi, berangkat dari refleksi gitu-gitu. Mungkin isu yang dibawa juga isu ketubuhan, akhirnya juga orang resonate dengan karyaku, dengan isu perempuan, isu persaudarian gitu. Tapi kayaknya kalau aku ngobrol sama orang-orang tuh juga beragam sih gimana mereka nangkep karyaku. Jadi aku juga masih sangat eksploratif ya. Sampai hari ini kamu masih terus mengekspor itu sendiri. Iya ya. Kalau dari orang lain menanggapi karyamu, apa yang mereka tangkap? Banyak yang mungkin yang era pandemi itu ya. Era pandemi itu kan juga salah satu katalis aku banyak produce karya gitu. Dan banyak pameran juga setelah itu ya. Itu banyak yang bilang ke aku tuh kayak aku yang kaget karena mereka tuh malah berterima kasih katanya karyaku menyampaikan dan seperti membuka perasaan mereka yang selama ini mereka tidak bisa pahami gitu-gitu. Oh, jadi mereka justru ada rasa ini ya, berdiskusi denganmu juga karena melihat karyamu itu ya? Iya, banyak diskusinya di situ juga karena ngerasa relate kayak gitu-gitu. Sampai aku ngeliat terakhir karyamu yang di Ponorogo terakhir. Iya, yang kita ketemu. Iya, itu kan alas kayak ibaratnya kayak hutan gitu kan. Itu lebih bisa boleh cerita sedikit nggak tentang karya itu? Itu banyak yang tanya juga ke aku, kok tumben? Itu kok nggak ada orangnya? Persis. Padahal itu orang semua. Aku melihatnya adalah berbeda. Karena kalau aku zamannya di Museum Nasional yang aku urus itu kan ada figur. Ya. Dilihat Instagram karyamu ada figur. Tapi di yang itu acara kemarin terakhir di Jogja yang itu kalau nggak salah Babat Denunggoro ya. Ya. Rangkaian pameran itu berbeda nih karyamu. Meskipun ternyata itu orang. Iya. Karena itu kan jadi kayak aku pikir wah ini menarik nih ditanyakan kenapa agak sedikit berbeda. Itu boleh tahu kasih sih Bre? Menurut aku juga mungkin yang menarik dari situ adalah karena dari awal konteksnya kita diberi potongan Babat di Ponorogo untuk kita respon ya. Dan itu kan berbeda dengan metode penciptaan karyaku sebelumnya.
Akhirnya dari situ aku jadi riset. Dari situ aku jadi mencari tahu tentang Diponegoro, mencari tahu tentang babak yang aku akan bawa dan respon ini gitu. Itu cerita tentang perang di Selo, eh, di mana Diponegoro menang dengan dibantu beberapa bantuan pasukan. Ya. Aku waktu mencari riset tentang babak itu tuh nggak dapat apa-apa. Perang itu cuma disebutkan bahwa oh ini ada perang di sini berapa puluh ribu lawan sekian ribu, Diponegoro menang. Aku coba cari sumber-sumber yang berbahasa selain Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, nggak dapat banyak gitu loh. Aku ngerasa oh kabur ya, sejarahnya itu kabur. Dan aku merasa gimana ya, oh ternyata perang ini akhirnya hanya menjadi angka ya. Walaupun aku juga merasa aku juga berjarak dengan Diponegoro gitu. Tanpa Diponegoro nggak ada kita hari ini gitu. Tapi merespon tema kemarin tuh aku merasa berjarak karena potongan sejarahnya tuh hanya dituliskan, hanya disebutkan, kemudian pasukan-pasukan yang gugur, pasukan yang berperang itu hanya menjadi angka gitu. Menurut aku, oh ya begitulah sejarah ya. Mungkin selanjutnya pun kita hanya akan menjadi angka populasi kayak gitu. Jadi aku akhirnya menggambar itu karena perang Diponegoro itu di lanskap yang seperti itu, yang seperti hutan yang penuh dengan lekak, lekuk, limbah, Hutan belukar lah ya. hutan belukar gitu. Dan kemudian aku gambar secara sublim pasukannya yang kecil-kecil, pasukan Belanda yang kecil-kecil. Aku gambar di kertas berapa ya tuh? 100 besar. 140 cm kayaknya ada. Kan ke bawah gitu kan? Ya, aku gambar semua satu-satu pakai charcoal, pakai arang. Terus habis itu aku kaburin pakai air. Oh, makanya di situ kan kalau dilihat gambarmu, karyamu itu lebih Luruh. ke ada apa ya, kayak tetesan air gitu ya. Luruh kan? Itu padahal udah aku gambar semua. Jadi menurut aku juga sama seperti sejarah. Kayak sudah terjadi, kemudian blur. Nah ini sama, aku gambar semua, habis itu aku luruhin. Itu kamu dokumentasikan dari video atau foto nggak? Enggak lagi. Itu menarik karena jadi kalau misalnya waktu itu di videoin kayak jadi before afternya atau time lapse. Jadi kayak udah terjadi gambar nih, kayak contoh misalnya gambar gini, kamu siram air kan jadi turun loh, bleber lah istilahnya. Itu harusnya jadi video art juga. Iya aku nggak kepikiran sih, karena yang pingin aku rekam itu adalah setelahnya, dimana sejarahnya kemudian blur. Oke. Jadi itulah cerita di mana detail dari karyamu yang kemarin di acara Diponegoro seperti itu, cerita di balik layarnya. Oke, itu kenapa memilih kertas? Karena Kanvas. karena awalnya aku memang suka menggambar dengan kertas, cat air, pastel, terus arang. Tapi aku nggak banyak dapat kesempatan nggak banyak aku nge-share itu ya. Jadi aku ngerasa aku pingin sih memberi spotlight ke karya-karyaku yang kayak gitu. Dimulai dari itu gitu. Oke. Karena kan banyak juga aku ngelihat karyamu ada di kanvas. Warnanya tuh banyak cenderung hitam nggak sih? Enggak deh. Enggak ya, ada warna-warna ya? Iya. Tapi yang pastinya waktu itu banyak figur ya. Ada Pak, selalu ada figur ya? Iya. Oke. Ini juga ada figur, tapi banyak. Yang artinya tadi karena kamu pakai air itu jadi luntur lah. Ya. Oh, ke bawah itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya seperti kayak tetesan. Oh, oke. Oke. Misalnya gini, kamu dilihat orang adalah sosoknya sekarang lukis ya. Fokus di mana menaruh dari ini adalah fokus karir di sini. Tapi dari dirimu sendiri kamu sama-sama mereka nggak bahwa kamu emang adalah pelukis atau kamu punya image title sendiri yang kamu ingin disebut apa? Kamu ingin disebut apa? Nggak ada sih, aku nggak ada keinginan apa-apa sih. Oke. Kan biasanya ada aku pengen disebut sebagai perupa, aku pengen disebut sebagai kayak misalnya cuman perancang grafis misalnya. Kalau kamu nggak ada? Nggak ada sih. Oh, Kayaknya aku mengalir aja. mengalir aja. Ya. Toh dari kecil aku selalu menggambar gitu, dan kayaknya aku nggak apa ya, mungkin karena aku nggak belajar
nggak mengenal istilah-istilah ini sebelumnya kan. Aku baru mengenal istilah perupa juga baru-baru ini, mengenal istilah seniman juga baru-baru ini. Jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Kayaknya mau disebut apapun kan aku juga terus menggambar dari dulu kan gitu. Kalau kayak commission gitu, ada nggak sih kamu? Apa? Commission di order sama orang gitu ada? Kadang-kadang ada. Seperti apa? Kalau yang kamu biasa dapat terima orderan itu? Nggak biasa sih, maksudnya nggak. Aku lebih ke cocok-cocokan, jadi nggak semua commission aku iyakan juga. Jadi ada masuk pun tetap aku kurasi ya? Nggak semua kamu ambil ya? Mungkin lebih ke kayaknya orang juga kalau nggak merasa klik sama aku, mereka nggak akan minta commission kan gitu. Dan proses kurasinya itu, proses seleksinya itu terjadi sebelum itu gitu. Sebelum mereka minta commission atau enggak gitu tuh sudah terseleksi sendiri gitu. Kalau dari graffiti sendiri, kamu sampai detik ini masih Apa? graffiti? Aku masih gambar di jalan. Oh, dan itu ada orderan juga nggak kalau graffiti? Kalau aku Nah, enggak sih, sementara ini enggak sih. jadi bukan yang harus, kan ada beberapa ya harus ada brand, terus dia minta order kayak commission gitu, enggak ya? Kalau kamu lebih ke style kamu sendiri ya? Ya, dan dari dulu juga ada yang ada brand atau enggak aku tetap menggambar. Ada brand atau enggak aku masih gambar di jalan, ada brand atau enggak aku masih gambar di kanvas, masih gambar di kertas. Jadi sebenarnya secara umum apapun bentuk support finansial ada atau tidak, aku selalu mengusahakan diriku untuk aku menggambar gitu. Oke. Kamu udah pernah pameran tunggal? Sudah kemarin Di? baru aja Yang di mana? Oh iya, di situ bukan sih? di Tanah Tap Matraman. Yang settingannya ada, kalau dari luar tuh gede banget, kotak Ya, kayu. ada karyanya Mas Wisnu di situ. Iya, sama apa? Ya kayak bata-bata itu kan? Oh, itu tunggalmu. Iya, Perdana. perdana. Berapa karya di situ? 20-an, 20 karya, dan 20-an. itu ada di on canvas semua. Ada yang di paper Oke. Paling besar ukuran berapa lo? 2x1. 2x1. Oke. Paling kecil? Paling kecil kertas tuh berapa ya? 15 sentian kalau nggak salah. Oke. Itu adalah perdana kamu pertama kali pameran tunggal dalam karir berkesenian ini. Siapa ya kurasi di sana? Ada kuratornya namanya Desi. Oh, Kak Desi. Jilbab kan? Ya, dari Solo kan ya? Oh, dia di-hire untuk mengurus kurasi di pameran itu. Oke, 20 karya. 20-an. Aku lupa deh berapa tuh pastinya tuh udah. Oke, sold ya? Enggak sih. Oke, maksudnya di situ memang boleh dong ada orang jual beli di situ kan? Oh iya ya, Memang ada banyak yang keluar, banyak yang keluar. Ada yang terjual di situ. Banyak. Itu kalau kita ngomong dari segi berkesenian kamu ya, itu kan pameran tunggal atau mungkin sebelumnya sudah pernah lah, misalnya kayak kamu artinya karyanya direspon orang yang dibeli itu rasanya bagaimana? Pastinya pertama kali aku merasa apakah ini layak aku terima ya. Iya, maksudku bagaimana tuh? Kamu rasanya bagaimana? Pertama aku seperti itu, apakah ini layak aku terima ya, begitu. Tapi makin kesini aku memahami bahwa mereka tuh juga ingin support aku dan mereka memiliki value yang sama, mereka ingin memiliki simbol-simbol hubungan kami yang baik juga dengan karyaku, dan sekarang aku merasa senang saat karyaku dibawa pulang sama orang yang aku kenal dengan baik. Pun tidak aku kenal dengan baik, aku yakin ada sesuatu yang membawa dia mengambil keputusan itu juga pasti akan pasti hal yang baik juga kayak gitu. Kamu pasti ingat gak pertama kali dalam kamu berkesenian Arya Murat? Ingat. Di era tahun berapa? 2019. Di acara apa? Nggak di acara. Dia langsung kontak di Instagram. Iya. Kami habis itu setelah ngobrol berteman baik, terus
dia ngomong gue mau dong lukisan lu gitu. Terus Ini adalah anak muda atau emang senior ya, senior sudah? Eh, seniman juga, Boleh filmmaker. disebut nggak? Timo, Siapa? Timo Timo, oke. Dia yang pertama. pertama kali. Jadi kamu masih terekam memorimu. Iya, gue mau lukisan lu. Lukisannya apa? Ini sudah dipublish memang lukisanmu itu. Belum. Dia ngeliatnya dari mana? Sneak peek. Enggak ada. Lukisannya enggak ada. Dia suka karya-karyaku, terus kamu bikin lukisan nggak? Aku mau dong lukisan kamu. Terus habis itu aku bikin. Aku cerita, oh, aku ada angan-angan pingin gambar lukisan kayak gini. Jadi aku mau. Itu kalau boleh tahu ukuran berapa? Kayaknya 120 cm, tapi kali berapa? 40 atau 50 aku lupa. Ada 3 pieces. Jadi dia triptych Oke. gitu. Dan apa yang menurut aku spesial di situ tuh adalah karena tanpa Timo, maksudnya itu kan adalah Timo orang pertama yang percaya bahwa karyaku itu menarik dan dikoleksi. layak dikoleksi gitu. Jadi tanpa Timo, aku nggak akan punya pengalaman yang akhirnya membangun self esteemku dan membawa aku untuk berkarya dan explore lebih jauh gitu. Jadi itu kayak rasanya bagaimana pertama kali? Ya seperti tadi, apakah ini layak gitu. Dan ini ya, terus bisa aku packing dengan packing kayu. Dari segi harga bagaimana? Kamu bisa menentukan nggak? Karena kan pertama kali bingung loh. Nggak bisa. Terus bagaimana? Ceritanya menarik karena Timo encourage aku untuk menghargai karyaku dengan layak dan baik. Kemudian dia encourage aku terus sampai akhirnya aku bisa, walaupun waktu itu juga masih meraba-raba gitu. Jadi kamu sebenarnya waktu itu pun kayak masih bingung angkanya berapa, terus diskusilah sama dia juga tadi itu. Dan akhirnya waktu itu menemukan angka yang pas. Ya. Nah, setelah itu jeda berapa lama sampai akhirnya laku lagi? Aduh nggak ingat ya? nggak inget sih. Maksudnya itu bisa jadi kan motivasi bahwa oh ternyata ada orang yang senang dengan karya kita. Jadi motivasi ke trigger sih. Ya tapi mungkin karena nggak tahu ya, aku nggak inget aja sih. Cuman Timo aku ingat karena dia pertama dan itu sangat membekas di aku. Walaupun aku inget ya cerita-cerita membekas di karya-karya yang terjual lainnya gitu. Mungkin bukan terjual ya, kalau aku bilangnya diadopsi, berpindah rumah gitu. Kayak jadi ini dong, kayak melepas. Ini kan karya itu kadang bisa kita sebut kayak anak kita juga ya. Kayak melepas dia, kita bisa melihat dia di tempat lain. Iya. Tapi kayak kalau kapan-kapannya itu aku memang buruk dengan tanggal sih. Memori ya. Iya. Tapi aku ingat cerita-ceritanya, oh ini dibawa siapa gitu. Dan biasanya ketika kamu menjual karya kamu ini, kamu memang selalu kenal dengan orang-orang yang membeli karyamu? Kebanyakan mereka datang dan berminat karena melihat karyaku dan mereka tertarik. Setelah itu kita ngobrol, akhirnya jadi kenal. Ada juga sih yang enggak. Biasanya kalau karya terjual lewat orang lain, lewat galeri misalnya, lewat pameran, Tidak sempat bertemu dengan? nggak sempat bertemu gitu. Oh, jadi pamerannya kemarin tunggal di nama tempatnya apa aku lupa? Kopi apa? Di Tanah Tap Matraman. Itu kopi kan ya? Ya, kafe. Tanatap Kopi ya? Tanatap Kopi itu 20-an karya dan lumayan responnya ya orang ya. Rame banget sih. Dan mungkin karena di Aku Jakarta. udah jadi dikabarin Mirandem tuh waktu Iya. pas tapping. Aku belum sempet kan? Iya. Petrok tapping. Mungkin karena di Jakarta dan aku jarang ke Jakarta. Jadi Kamu kemarin ketemu sama Miranda kan? iya. Teman-teman Jakarta juga akhirnya nyempetin buat datang dan aku pasti happy banget gitu. Ya karena kan kamu perdana di Pameran Tunggal, tiba-tiba juga di Jakarta kan. Jadi tuh kayak jadi ajang pertemuan lah banyak teman-teman kamu. Kayak jadi reuni ya. Iya. Setelah itu ada agenda plan apa nggak? Kayak misalnya mungkin efeknya ya, misalnya kan kadang kalau kita melihat seniman Pameran Tunggal tuh efeknya ada juga di kontak sama galeri lain. Kamu ada nggak responnya? Setelah itu tuh maksudnya diskusi jadi ada banyak. Terus habis itu, tapi kalau buat aku yang menonjol, yang aku merasa adalah aku tuh selalu belajar setelah pameran, after pameran, dan setelah pameran tunggal, aku jadi semakin ingin explore, aku jadi semakin ingin berkarya lebih gitu sih. Jadi ada respon positif ya, yang membuat kamu jadi makin terus untuk bisa explore karya. Terus kalau galeri sendiri ada nggak ya mencoba kontrak eksklusif gitu ada?
Atau menawarkan diri, pameran di tempat kita dong, atau di galeri kita gitu dah. Ya, ada sih, ada, tapi bukannya itu biasa ya atau kayak gimana sih? Kan biasanya ada sistem yang kamu eksklusif. Oh, Kita kontrak kamu ya, gitu loh. Ada kayak penawaran gitu. kalau aku tuh nggak terlalu itu sih. Mungkin karena aku tuh juga lebih tipenya yang ketemu langsung. Sedangkan aku kan Salatiga ya, jadi jarang ketemu gitu. Jadi ngobrol-ngobrol aja, tapi masih sebatas ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi belum sampai ke eksklusif untuk jadi represent artis gitu ya. Itu kan kayak jodoh-jodohan ya. Terus kalau nggak pernah ketemu gimana mau jodoh gitu. Meskipun kadang kalau obrolnya by phone kurang enak sih ya. Ya. Mending lebih enak face to face gitu ya. Ya. Kalau kita ngomongin soal selain dari sisi kekaryaan ya atau berkesenian kamu ada sibuk lain gak sih? Sibuk apa ya? Selain dari berkesenian loh, kita ngomong di luar dari kekaryaan kamu gitu, kamu sibuk apa? Jadi sibuk daily life aja sih, business as usual. Ada bisnis apa? Bisnis, nggak bisnis sih, maksudnya daily life aja. Jadi ya, aku nggak sibuk sih orangnya masalahnya ya. Karena Salatiga itu juga nggak terlalu ngebut banget juga ya. Ya, ya. Dia kayak Jogja hampir tikus Kak. Lebih slow lagi, Lebih slow lagi. lebih slow. Jogja aja aku merasa itu udah slow loh. Ya makanya aku tiap kali ke Jakarta kecapean. Karena speed lu berbeda. Iya. Ini kayak sekarang kamu di Jakarta ini ketemu orang bagaimana speednya kan? Harus ada janji ini gitu. Kamu pusing gak? Pusing. Pusing. Doang Salatiga slow banget ya? Seslow itu. Maksudnya satu titik ke satu titik itu ya rata-rata Kan nggak jauh juga. nggak jauh, paling maksimal 15-20 menit. 30 menit tuh udah pindah kota. Udah batas kota lagi gitu. Jadi sedangkan kan kalau di Jakarta rata-rata perjalanan 30 menit, 45 menit. Jadi aku berasa kalau di Jakarta dalam satu hari pindah kota berkali-kali. Kamu sekarang nih stay di mana? Ini di Jaksel. Ya saya terus nanti ada ketemuan paling jauh yang mana teman? Ada nggak di Depok? Tebet. Ada nggak? Enggak. Oh deket aja lumayan jauh kan deket kamu kan? Lumayan, ya kesini juga udah lumayan. Ya aku makanya bukan orang sini kan, jadi sering salah strategi. Acara di mana, nginep di mana. Acara di mana, janjian di mana, nggak diatur strateginya. Ya masih sambil menerka-nerka Jakarta inilah. Tapi aku have fun sih. Jadi ini ya, kan ada kita tuh kayak semacam keterbiasaan. Dimana mungkin kamu keterbiasa dengan slow living yang Salatiga itu. Terus kayak tiba-tiba di Jakarta dengan speednya sana sini dengan pertemuan yang jauh-jauh gitu. Berarti semacam kayak kamu waktu itu kayak mulailah mencoba ritme yang kayak di Jakarta gimana, tapi udah dapat belum? Karena kamu sering di Jakarta ritme. Lumayan ada kemajuan, lumayan. Jadi lumayan ini ya bisa kategori mengikuti lah dari ritme teman-teman yang ada di Jakarta. Mungkin karena aku di sini cuma sebentar, paling mentok seminggu gitu. Jadinya, tapi ya kalau lama-lama ya kayaknya kelelahan sih. Oh. Oke, tapi kalau kita balik lagi soal kekaryaan kamu ya, kalau ini kamu merasa bahwa kedepannya kamu emang ini jalur yang kamu ambil atau kamu ada plan apa yang pingin juga kamu realisasi? Kedepannya akan terus gambar sih, jadi mungkin eksplorasi gitu. Eksplorasinya dalam segi apa aja yang kamu sudah pernah coba materialnya? Misalnya karkol udah kan? Ya, Apalagi? aku pingin kembali gambar lagi di kertas, pastel, cat air. Aku kan dulu sering banget di cat air. Terus pingin eksplorasi apa ya, media lain, selain media lain juga pingin eksplorasi pembahasan-pembahasan yang lain. Dia pingin ngelihat sih ke depannya bisa ngebahas hal-hal yang lain selain perasaan, selain emosi. Jadi pingin lebih eksploratif deh gitu. Jadi mungkin dari segi tema juga kamu explore. Iya, tema ya. Terus art materialnya pun kamu explore juga. Dari segi misalnya tadi karkol udah, oil udah, gitu semua udah. Ya tapi tetap lanjut sih. Pilih lebih ke nambah gitu ya. Saya kan udah explore terus ya. Tapi pernah nggak berpikir kamu bikin tato? Pernah. Pernah. Karena dulu aku
patung. Nah, itu kamu coba explore lagi yang sifatnya lebih wah lagi yang emang ini masterpiece-mu dalam medium patung, sculpture. Kalau masterpiece tuh aku nggak tahu ya, karena aku ngerasa nggak ada orang yang bener-bener bilang ini masterpiece-ku gitu. Itu kan orang lain yang Iya. bilang ini masterpiece-nya dia gitu. Patung ya ada, aku masih suka dan masih sering ngeliat-liat temen aku yang bikin patung, masih sering tanya-tanya gitu. Jadi emang juga kamu masih suka explore sekolah ya. Iya, iya. Dari segi tadi mungkin kamu karkol udah. Oil maksudnya udah pernah nyoba, patung sudah pernah. Ada teknik apa yang kamu masih penasaran? Apa ya? Menurut aku tuh udah nyoba pun juga belum bener-bener sampai puas gitu sih. Oil sih, aku pingin mencoba lebih banyak di oil. Oh, kamu pingin explore-nya justru material oil. Iya. Apa mencoba untuk ke arah explore oil? Karena aku suka karakternya oil sebenarnya. Oke. Dari segi tema yang kamu angkat mungkin relate kali. Oh gimana? Kok bisa? Maksudnya tekniknya adalah kayak misal soal figur-figur nih hitam gitu, tiba-tiba kamu main di oil kan lebih menarik misalnya ya. Iya, iya, iya. Masa ada banyak teknik yang terbatas di media lain, di oil tuh menurut aku bisa lebih leluasa dan tuh kayaknya menarik untuk dieksplor sih. Kalau dalam proses kamu berkarya paling besar ukurannya mah Apa ya, 2 meteran ya? 2 meteran. 2 meter. Kalau di luar street art ya. Iya, maksudnya yang benar-benar di kertas atau kanvas. Iya. 2 meteran. 2 meter Itu gede loh. gede sih. Tapi kayaknya nggak selesai deh. Maksudnya aku belum kalau mencoba gitu. Oh, oke. Sure. Tapi kalau kita ngomong soal karir kamu, apa ya masih belum atau lagi pingin kamu realisasikan apa sih? Kan solo udah, Tantaran Tunggal udah, grup udah banyak lah. Apalagi? Apa ya? Aku pingin bikin art yang lebih accessible, yang bisa lebih lebih mudah didapat ya. Kayak misalnya merchandise, art print, terus artbook, patung itu mungkin, toys. Apalagi ya? Iya sebenarnya tapi yang paling utama aku pengen explore tema sih sekarang. Pengen explore tema-tema yang lain. Oh, apa ya kalau boleh bocoran, tema apa yang kamu penasaran mau coba explore? Tema tentang ini apa? Latar belakang keluarga itu tadi kayak peranakan gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke memori ya jadinya. Tapi dari hal budaya yang tumbuh yang tidak aku sadari bahwa itu ternyata sesuatu ya gitu. Oke, itu ya penasaran mau kalian atau kamu explore. Oh, oke. Kalau misalnya dari segi ukuran mungkin kamu nggak explore ukuran. Ini yang lebih besar lagi nih, Sat. Ya pingin sih. Tapi aku memang tipe yang mengalir kayaknya ya. Kamu tuh dalam proses berkarya ada kru nggak sih atau artisan? Sendirian sih. Semuanya sendiri. Tapi pada akhirnya nggak semua sendiri dong. Packing ada yang bantuin. Kayak gitu-gitu. Jadi aku Kan sudah selesai berkarya. ya, Yang sebelum-sebelumnya? sendiri sih. Oke. Tapi ada ini nggak? Misalnya kayak pengalaman yang gak enak selama kamu tulis sekian, ada yang boleh tahu? Aku tuh tipe orang yang aku dari tadi ngomong aku tipe orang, aku bukan bermaksud kayak menjelaskan diriku gitu ya, tapi aku memang kayaknya nggak terlalu melekat sih aku sih. Jadi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tuh menurut aku wajar. Terjadi sesuatu yang menyenangkan juga wajar. Jadi aku nggak banyak yang membekas dan melekat di aku sih. Kayaknya jadinya orangnya lempeng ya. Lurus aja. Gitu-gitu aja gitu. Dan Nggak menyadari dirimu bahwa gitu-gitu aja, Pak. ya menurutku gitu-gitu aja tuh baik gitu. Itu kan artinya hal yang oke aja gitu. Oke. Ada apa lagi nih yang kamu mau coba realisasikan dan kayak pingin banget tapi belum terjadi nih apa? Apa ya? Aku tuh juga gak banyak keinginan. Keinginanku ya cuman menggambar terus, melihat opportunity apa di depan. Tapi gak banyak keinginan. Mungkin lebih ke
pingin dapat opportunity apa yang menarik untuk Gali. dijabanin gitu. Tapi kalau dari akunya nggak ada keinginan, nggak ada yang melekat gitu. Oke. Kayak penasaran sama galeri di kontrak mungkin? Nggak penasaran banget sih. Nggak penasaran banget. Tapi kalau ada opportunity menarik ya boleh aja. Tapi nggak penasaran banget. Oke. Ada yang mau terakhir nih sebelum misalnya kita mau berakhir, ada yang mau kamu highlight nggak? Misalnya tentang next project atau kamu lagi develop project apa gitu, ada nggak? Kamu bisa intro atau info ke kamu nggak? Kebetulan nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada. Ke next pameran misalnya. Next pameran ada bulan ini ya November di Bali. Iya, salah satunya dong. Oh iya di Bali. Ada dong. Rencana bulan depan di Jogja. Di mana? Di Bali di mana? Coba kita urai dulu ya. Di Bali di mana? Di Sun Contemporary. Sandor Contemporary. Sun Contemporary. Dari itu grup show ya. Group show. Lalu Jogja. Jogja. Jogja di mana? Aku nggak berani spill takut orangnya nggak jadi gitu. Tapi akan ada di Jogja. Rencananya. Di periode tahun ini kan? Ya, mungkin aku yang happy karena tahun ini dapat kesempatan pameran di luar negeri pertama. Oh, di mana? Di Hong Kong. Oh, nice. Di mana nama galerinya? Toyol Gallery. Dan aku happy gitu. Tapi habis itu, yay, ya sudah. Oke, sebelum berakhir ada yang kamu mau coba info nggak? Nggak ada. Nggak ada ya tadi ya? Atau apa nextnya project gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Aku akan terus berkarya aja sih. Mungkin aku juga menunggu sih aku mau bikin apa. Oke. Oke, sebelum berakhir berarti kamu nggak ada plan, cuman tadi ada rencana di Bali dengan di Jogja gitu ya? Oke. Terus kalau plan lagi yang bikin merchandise gitu, ada merchandise apa gitu? Oh, pingin sih bikin merchandise, pingin bikin art print lagi. Lihatnya di Instagram? Ya. Oke. Oke, kalau misalnya belum ada, terima kasih banget ya. Halo dia nih, soalnya tadi aku pikir kan kalau misalnya kamu ada boleh tuh dipromosiin. Misalnya kayak tadi udah di intro di Bali dan juga di Jogja ya. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Ada nggak ya? Kayaknya ada tapi masih ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Boleh nanti nextnya kalau ada kita ngobrol lagi ya. Terima kasih banget atas waktunya. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi. Terima kasih ya, halo dia ya. Aku mau browsing, ntar kita ngobrol lagi ya. Mas. Terima kasih teman-teman, tadi udah ngobrol sama halo dia. Bagaimana proses berkaryanya dan juga sedikit journey tentang proses berkeseniannya halo dia. Dimana tadi ada cerita sedikit juga emang dia grow up dari masa dia lahir sampai dia kuliah di Salatiga dan berkarya sampai hari ini di Salatiga. Detailnya bisa cek di Instagramnya halo dia dan langsung aja kalau mau ada commission atau kerjasama langsung bisa kontak halo dia. Jangan lupa di Instagramnya Matur Indonesia dan gitu Patur Indonesia. Terima kasih. Selamat.